Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bunda Hajah Anita Handayani Eshum akan menemani kalian dalam pelajaran fikih. Yaitu pada kesempatan kali ini Bunda akan memberikan materi tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Anak-anakku sekalian, minggu kemarin Bunda sudah mengirimkan materi tentang apa itu toharoh dan beberapa jenis najis yang ada dalam materi fikih. Toharoh adalah kondisi di mana kita harus melakukan bersuci agar dapat melaksanakan ibadah kembali. Kemudian kemarin kita ngebahas mengenai 3 najis yang ada dalam Islam, dalam hukum Islam. Yang pertama ada najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Najis yang berasal dari air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Yang kedua, ada najis mutawasitoh atau disebut dengan najis sedang. Contoh dari najis sedang adalah bangkai, darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan binatang, dan arak. Najis mutawasitoh ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu najis mutawasitoh dalam bentuk najis hukmiyah. Apa itu? Najis hukmiyah adalah najis yang tidak kelihatan bendanya seperti bekas kencing atau arak yang menempel dan sudah kering. Yang kedua, najis mutawasitoh berikutnya adalah najis ainiyah, yaitu najis yang berwujud, yakni kelihatan, seperti kotoran hewan atau darah yang menempel pada baju kita. Kemudian najis yang ketiga ada najis mughallazoh, yaitu najis yang tergolong berat. Najis mughallazoh ini adalah najis yang bersumber dari anjing dan babi, di mana najis ini tergolong najis yang berat. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang cara mensucikan badan kita atau pakaian kita dari najis-najis yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama ada najis mukhafafah. Najis mukhafafah ketika barang atau baju kita yang terkena najis mukhafafah cukup dipercikkan dengan air pada tempat najis itu, ya, atau bisa dengan dihilangkan dengan dilap, kemudian disiram dengan air, dilap lagi sampai bersih. Lalu yang kedua ada najis mutawasitoh, yang cara membersihkannya dibasuh sekali, asalkan sifat dari najisnya seperti warna, bau, dan rasanya itu sudah hilang, maka sudah hilang najisnya. Atau bisa juga dengan dibuang dulu najisnya, kemudian cuci dengan air mutlak atau air yang bersih supaya najisnya bisa hilang
dari sifatnya, dari bau, rasa, dan warnanya. Lalu yang ketiga ada najis mughallazoh. Cara membersihkan najis mughallazoh yaitu barang yang kena najis mughallazoh seperti sesuatu yang terjilat anjing atau babi wajib dibasuh 7 kali dengan air, dan salah satunya dengan air dicampur dengan tanah atau pasir yang suci. Jadinya menghilangkan najis mughallazoh agak beda. Tidak bisa cukup dengan air saja, tetapi hendaklah dibuang najisnya terlebih dahulu. Kemudian tempat yang terkena najis itu disertai dengan air yang dicampur dengan tanah. Dibasuh 7 kali. Kemudian salah satunya airnya dicampur dengan tanah atau pasir yang suci, yang bersih, baru bisa menghilangkan najis mughallazoh. Anak-anakku, mengapa sih kita harus bisa bersuci dari najis-najis, 3 najis yang ada dalam hukum Islam itu? Yang pertama, supaya kita bisa untuk memelihara kesehatan jasmani kita. Bahwa najis itu adalah kotoran yang bila tidak dibersihkan nanti akan mempengaruhi kesehatan jasmani kita. Yang kedua, untuk memelihara kesehatan rohani. Ketika kita bisa bersuci dari najis-najis tersebut, maka rohani kita jadi tenang, ibadah kita jadi sah, sehingga kita dekat dengan Allah. Yang ketiga, untuk memelihara sikap dan akhlakul karimah. Supaya akhlak kita, adab kita ketika kita beribadah kepada Allah terjaga dengan baik. Karena kondisinya badan kita sudah terhindar atau sudah bersih, sudah suci dari najis yang 3 macam itu. Najis muhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughallazoh. Anak-anakku sekalian, itu saja materi Bunda pada kesempatan kali ini tentang cara membersihkan 3 najis yang ada dalam hukum Islam. Semoga kalian bisa memahami materi yang Bunda berikan ini. Tugas dari Bunda yang pertama, 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan najis muhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughallazoh. Yang kedua, jelaskan cara mensucikan 3 najis dalam hukum Islam. Itu saja tugas dari Bunda. Kalian catat materi Bunda pada kesempatan kali ini. Kemudian kalian kerjakan tugas-tugasnya di buku catatan fikih. Nanti ketika bertatap muka, kalian bisa menanyakan materi yang belum dipahami. Terima kasih Nak, tetap semangat belajar di rumah, kerjakan tugas-tugas yang diberikan. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.